awal kami menerima kuasa dari Ridho, kami telah melakukan investigasi, telah mengumpulkan bukti-bukti dan berbicara sama pihak hotel, mengunjungi apa yang sebenarnya terjadi. Dan kami semakin yakin perkara ini semakin sangat aneh dan sangat janggal, manakala kami kemarin juga melihat tayangan konversi pers dari pihak perempuan yang sebenarnya kami tidak pernah sebutkan namanya, karena kami terus terang sangat melindungi harkat martabat perempuan. Tetapi karena perempuan tersebut sudah melakukan konversi pers, ya tentu kami akan menjawab juga apa yang disampaikan dalam konversi tersebut. Intinya kami hanya mengingatkan, di dalam era teknologi sosial media sekarang mendingan nggak usah berbohong lah gitu. Artinya apa yang disampaikan itu jujur-jujur aja. Kami selaku lawyer juga profesional ya, menyampaikan fakta apa adanya gitu. Misalnya kan kita punya bukti rekaman ya, buku WA dari perempuan tersebut ya, CA ke Ridho gitu. Jadi apa tuh misalnya kayak dibilang Ridho yang mendekat-dekatin si perempuan tersebut. Enggak, ada bukti transaksi percakapan antara dia dan Ridho, yang dia yang agresif, yang menanyakan Ridho syuting di mana, aku mampir dong gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwasanya Ridho kan tahu itu istilahnya saya sudah punya suami. Enggak sama sekali. Tanggal 5 April Ridho udah nanyakan kamu sudah berkeluarga atau belum. Dia jawab senyum saja. Terus dia komunikasi tanggal 26 Juni pukul 21.41 Ridho tanya, kamu sudah punya pacar belum? Dijawab sudah lenyap. Mau lihat ini? Ya, kita kasih posting aja deh, sedikit aja lah ya. Sudah lenyap gitu ya. Nah, yang mana yang ini? Hah? Nah, ini ya, sudah lenyap. Jadi kami agak bingung gitu loh. Terus belum lagi tentang fakta-fakta kejadian. Hari ini kami ke hotel. Jadi kami tanya sama hotel, kok bisa, prosedur hotel itu gimana sih? Orang naik lift itu harus punya akses. Kalau nggak punya akses, itu nggak boleh naik. Jadi dia harus minta izin. Nah, kami tanya, ada security nggak ada di situ? Ada Pak, harusnya mereka didampingin. Tapi kenapa mereka nggak dampingin? Itu jadi pertanyaan sama kami. Nah, kemudian kenapa mereka nggak izin ke resepsionis atau izin kepada security untuk mengajak security ke atas? Nah, kami lihat tayangan kemarin juga dibilang bahwasanya kami sudah diizinkan ke pihak hotel untuk naik ke atas. Nggak ada sama sekali. Sekarang pihak hotel itu sedang melakukan investigasi apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu kita melihat tayangan CCTV itu banyak sekali tadi. Jadi kalau kita masuk, jadi posisinya itu pintu lobi langsung masuk ke lift. Jadi kalau orang masuk lift itu pasti ketahuan CCTV. Jadi Ridho kamarnya 741 itu ada posisi di ujung. Di ujung itu ada CCTV yang mengarah ke kamar. Nah, ini kita bilang ya nggak usah lah memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, karena nanti fakta forensik juga akan bicara gitu ya. Nah, terus kemudian kami ingin sampaikan juga masalah jujur aneh gitu ya. Ridho kami baca kemarin itu dilaporkan terkait dengan penganiayaan. Ya itu kami tangkap kemarin, kami lihat mereka ada bikin laporan. Ini justru aneh. Posisinya itu yang kami tangkap adalah mereka, perempuan ini masuk duluan, kemudian suaminya muncul, Ridho dipaksa diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kemudian Ridho ketika ada kesempatan, kita ngomong di bawah aja, mereka nggak mau. Ketika Ridho berusaha kabur lari ke bawah lobi, mereka tarik. Nah, Ridho yang lukanya masih ada, foto-fotonya masih ada. Jadi foto-fotonya masih lengkap semua. Sorry, dok. Ini ya. Mana foto-foto? Ini. Nih. Ini robek, luka-luka. Baju robek. Logika nggak kalau misalnya Ridho sendiri menghadapi 4 orang tersebut, akan ada indikasi 5 orang. Jangan. Nah, satu lagi yang menarik tadi kami konsultasikan adalah, makanya kami melapor, karena ada istilah menggunakan oknum kepolisian tadi. Ini kan berbahaya. Jadi waktu Ridho keluar dari kamar, ini kami minta pihak hotel untuk ambil CCTV-nya, itu kan ketemu sama seseorang. Katanya ngaku anggota. Nah, itu dihalangin sampai ke bawah. Nah, kemudian kata si perempuan itu anggota. Loh, ditanya Mas Ridho, tahu dari mana kamu anggota?
ngelihat di sini ada becengnya. Loh, kok tahu sih perempuan? Lalu Rido minta tanya, ya kan, ini ada apa? Mana kartu identitasnya? Si anggota oknum itu, ini benar atau tidak ya? Ini kan bisa merusak itu sistem baik Polri. Itu hilang begitu saja. Nah, belum lagi ada indikasi-indikasi yang lucunya begini. Kami tanya sama security itu, jadi waktu turun di bawah, turun ke lobby tersebut, itu mereka nggak segalak pada saat di kamar. Di kamar, Rido diancam-ancam, kamu berebut istri orang, kamu ini selingkuh, kakak ipar saya begini, selesaikan secara damai, secara baik, ditekan segala macam. Begitu di lobi di bawah, mereka diem, ngomongnya bisik-bisik. Makanya kami tanya, panggil security, ada nggak pada situ? Nggak ada, Pak. Lah, kalau ini logikanya gini ya teman-teman, maaf sekalian ya. Kalau Anda misalnya, siapa yang sudah berkeluarga di sini ya, kalau istri Anda selingkuh, ketahuan di dalam kamar hotel, reaksi Anda seperti apa? Diam nggak? Wah, kalau saya selesai udah itu orang gitu. Istri saya ketahuan ini diam, kemudian nggak ada ribut di dalam itu. Artinya kan seharusnya panggil, Pak, ini pelaku ini sedang selingkuh, saya tolong amankan, tolong jadi saksi. Itu nggak dilakukan, tenang begitu saja, senyap. Bahkan si Rido bilang, ayo, ada buktinya, transaksi percakapan, ayo kita ke polisi. Kalau kamu, saya nggak pernah nyentuh kamu loh. Kalau ada sedikit pun ya, sidik jari di bajumu, di rambutmu, itu terbukti saya bayar 500 juta. Ayo kita ke polisi. Malah mereka yang nggak mau. Mereka nggak mau ke polisi. Malah si perempuan ini selalu bilang, selesaikan secara kekeluargaan, saya backup kamu gitu. Ini ada apa? Bahkan Rido hanya meminta mereka, tolong tunggu sebentar dong. Manajer saya, saudara Ellen, ya, itu sama temannya mau datang. Biar kita bicara baik-baik. Mereka pergi satu persatu. Jam 3 mereka pergi satu persatu. Ada apa pertanyaannya? Kemudian tinggallah si perempuan ini. Perempuan ini bilang, tolong selesaikan dengan baik-baik. Selesaikan baik-baik gimana? Kamu ngomong sama suami saya. Loh, saya dari awal kan sudah bilang, tanya sama kamu sudah berkeluarga atau belum? Kamu bilang belum. Saya tanya, kamu sudah punya pacar belum? Sudah lenyap. Jadi jangan bohong lah. Ini semua transkrip percakapannya masih kita simpan kok, screenshotnya. Jadi gak bisa kita bohong di era-era seperti mau dihapus kayak apapun. Kita bisa punya forensik kok. Kita bisa minta bagian cybercrime ke pihak polisian untuk lacak dan ambil kembali. Di situ mungkin kalau yang nggak tahu kronologisnya pasti mikir aku kabur. Padahal di situ aku hanya ingin keluar dari kamar itu dan mengajak ngobrol di mana aku punya saksi. Sedangkan mereka itu maksa aku untuk diam di situ. Dan mungkin aku di situ memang terjadi sempat aku yang ditarik. Aku kan nggak punya siapa-siapa dan nggak ada saksi di sana. Jadi aku heran kok waktu dia bilang, dia ngomong dianiaya, bang, kok dia kayak gitu, maksudnya ya dia menahan aku untuk di kamar, berusaha jangan sampai keluar dengan cara apapun, bahkan berdiri di depan pintu dan ngomong, ayo kita selesaikan secara kekeluargaan dan kita selesaikan secara baik-baik. Itu yang terus berulang-ulang. Dan si perempuan ini selalu ngomong, aku backup kamu. Aku nggak ngerti backup maksudnya apa. Aku sampai nanya, bang, backup itu apa, bang? Maksud dia ngomong gitu apa? Maaf, aku nggak. Ya mungkin ini kasus pertama aku yang naik ke media, karena aku memang nggak pernah. Kalian tahu sendiri, aku nggak pernah berhubungan dengan media, apalagi hal-hal negatif. Karena selama ini aku juga diundang juga sebagai bintang tamu, karena itu film kah atau emang FTV kah. Dan lucunya, aku pernah Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.